Pernahkah saudara hilang atau tersesat? Atau mungkin secara rohani saat ini Anda merasa hilang, tersesat, dan tidak tahu cara kembali pulang. Let's dive deeper into the verse and verse. Selamat datang pada episode kedua Inverse, pedoman belajar Alkitab bagi pemuda. Selama 3 bulan ke depan, kita akan belajar mengenai perumpamaan-perumpamaan Yesus, yaitu cerita yang mempunyai kekuatan untuk mengubah hidup, dan kita akan mengetahui apa itu kehidupan dan kekekalan. Nah, pada pelajaran kedua ini, kita akan belajar mengenai yang hilang, tapi ditemukan kembali. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pelajaran Anda. Untuk memperoleh pengalaman lebih mendalam, Anda perlu untuk belajar secara pribadi. Dan jika Anda ingin memiliki buku cetak Inverse, Anda dapat memperolehnya melalui DM ke Instagram kami @inversebible_id, atau Anda juga boleh memperolehnya dari pemimpin sekolah sahabat jemaat masing-masing. Apabila Anda ingin memiliki versi digitalnya, Anda bisa mengaksesnya melalui link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Oke, saya tidak sendiri saat ini, saya bersama dengan pendeta Ebenezer Sembiring, ada juga Bang Ari Stefanovic dan Bang Oliver Jordan. Selamat pagi, shalom kakak-kakak semua dan Bapak. Shalom. Oke. Oke, untuk memulai diskusi kita, saya undang Bang Jordan untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan memohon hikmat dan pengertian oleh karena kami akan membahas firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menuntun pikiran kami agar semua yang kami ucapkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Bang Jordan. Kemarin kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai 20 saja. Sahabat Inverse boleh juga membukanya di rumah masing-masing ya. Kita baca 3 ayat, masing-masing 3 ayat. Oke. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya dan Pak Pendeta. Pak Pendeta, secara umum melalui pelajaran pekan ini, apa yang Yesus ingin kita pelajari tentang anak yang hilang? Dimana kalau kita lihat, anak bungsu ini, anak yang hilang ini ya, mau hilang atas kemauannya sendiri gitu ya. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, oke. Terima kasih Alicia. Jadi di perumpamaan dalam Lukas pasal 15 ini kita memang menemukan ada 3 perumpamaan yang Yesus ajarkan. Yang pertama adalah anak yang hilang, kemudian domba yang hilang, dan dirham yang hilang atau mata uang yang hilang. Tapi fokus kita di pelajaran yang kedua ini adalah perumpamaan dari anak yang hilang. Nah, ini adalah gambaran daripada kondisi hilang daripada manusia. Dan kondisi mereka berbeda-beda, tetapi ada satu hal yang sama dari kondisi yang hilang ini adalah ketika mereka ditemukan,
ada satu sukacita, kebahagiaan yang luar biasa ketika yang hilang ini ditemukan atau kembali. Oke, Pak Pendeta. Jadi fokus kita pada pelajaran inverse kali ini adalah berfokus pada yang anak yang hilang ya, perumpamaan anak yang hilang. Di sini kan kita cuma melihat bahwa anak bungsu aja ya yang hilang ya. Tapi secara rohani sebenarnya konteks rohaninya ada juga yang hilang. Anak sulung itu ya. Apa artinya kondisi ini pada sekarang ini, zaman sekarang ini, dan apa yang dilambangkan oleh anak bungsu yang hilang dan anak sulung yang hilang walaupun dia sebenarnya ada di rumah bapaknya. Mungkin boleh diberikan tanggapannya. Iya, ini menarik ya, karena selama ini kalau kita membaca perikop ini, kita membaca cerita ini, kita selalu fokus kepada anak yang hilang yang pergi, Ya. Ya. gitu ya, anak yang hilang yang pergi. Anak. Walaupun kita tahu endingnya sebenarnya nanti si kakak ini ada masalahnya juga ini. Nanti kita sudah tahu itu, tapi ternyata dalam pelajaran kita ini membuka pikiran kita bahwa titel anak yang hilang itu ternyata disematkan kedua-duanya, ya, kedua-duanya yaitu si bungsu dan si kakaknya. Gitu. Nah, kalau saya melihat dalam pelajaran ini, dalam perikop ini adalah bahwa ternyata sepertinya kok lebih berbahaya anak yang sulung hilangnya. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena anak yang bungsu dia tahu hilang, gitu. Dia tahu hilang, hartanya habis, kemudian dia kembali ke bapaknya. Tetapi anak yang bungsu dia ada di dalam rumah itu, tapi dia tidak tahu kalau ternyata selama ini dia hilang. Tadi Pak Pendeta dalam pembukaan sudah bilang bahwa ada domba yang hilang, ada anak yang hilang, ada dirham yang hilang. Dari ketiga ini satu-satunya yang tidak tahu kalau dia hilang adalah dirham yang hilang. Dan itu lebih repot sebenarnya. Dan inilah yang saya lihat dalam kondisi anak sulung ini, di mana dia ada di dalam rumah, tetapi dia hilang. Dan itu sangat bisa terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, oke. Bagaimana Kak Ari? Iya, betul tadi kata Bang Jordan. Kalau kita lihat perumpamaan ini ya, anak bungsu ketika dia hilang di luar rumah, dia datang kepada Bapa dan akhirnya dia memohon, dia pengen, maksudnya dalam hati dia pengen menjadi hamba. Ya. Tapi kalau kita lihat anak sulung, dia bilang sama Bapak begini, sudah bertahun-tahun saya melayani Bapak, dia merasa dirinya sebagai hamba. Dia ada di rumah, tetapi dia merasa dirinya sebagai hamba, bukan sebagai anak. Kalau kita melihat polanya, seringkali kita melewati ayat yang paling awal, karena konteks dari perumpamaan ini diberikan atas respon Yesus terhadap persungutan orang Farisi yang ketika ada pemungut cukai dan orang berdosa, mereka malah bersungut-sungut. Ada orang-orang berdosa datang kepada Yesus di ayat 1 dan ayat 2. Kalau kita lihat polanya, waktu anak yang hilang ditemukan, sorga berbahagia. Waktu dirham yang hilang ditemukan, sorga berbahagia. Tapi di akhir dari perumpamaan anak yang hilang, tidak disebutkan bahwa ada sukacita pada anak sulung ketika si anak bungsu pulang. Jadi perumpamaan yang anak yang hilang ini dibiarkan Yesus dalam suatu hal yang dalam tanda kutip menggantung, karena memberikan kepada kita ruang untuk bertanya, kalau kita sebagai anak sulung, apakah kita akan bersukacita atas pulangnya anak yang bungsu, atau kita malah justru mengeraskan hati. Itu dia. Oke, thank you so much Kak Ari. Apa kita? Ya, ini hal yang menarik ya untuk aplikasi bagi kita ya, khususnya teman-teman orang muda. Jangan sampai sindrom anak yang sulung ini terjadi di dalam kehidupan orang muda. Bahwa kita ada di gereja, melakukan aktivitas rohani, dan sepertinya kelihatan secara luar kita orang yang aktif dan aktivitas rohani yang baik, tetapi sebenarnya kita hilang karena kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak punya satu kedekatan secara pribadi dengan Tuhan. Penampilan luar mungkin kita datang ke gereja, baca Alkitab, pergi beribadah, tapi mungkin ada kehidupan kita yang tersembunyi yang sebenarnya itu membuat kita hilang. Ini kita perlu hati-hati, ini sindrom anak sulung ini yang tidak tampak dia hilang, tapi sebenarnya dia juga adalah orang yang hilang. Orang yang hilang, sindrom anak sulung ya. Baik, jadi anak sulung ini hilang ya. Kita sudah memutuskan, sudah punya kesimpulan bahwa anak sulung ini hilang ya. Kakak-kakak ada apa Pendeta? Di mana dia tadi ayat yang dikutip oleh Bang Ari ya, ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, "Kalau bertahun-tahun aku melayani Bapa
dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Berarti dia menganggap hubungan dengan Bapaknya ini transaksional. Betul. Ya, dia adalah hamba yang dibayar transaksional. Bagaimana kita menghindari pola pikir transaksional ini dalam hubungan kita dengan Bapa? Tadi kan Pak Pendeta sudah menyebutkan hubungan pribadi dengan Bapa. Apa jangan-jangan hubungan kita transaksional dengan Bapa kita? Bagaimana? Mungkin dari Pak Pendeta? Ya, jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan sebenarnya tidak ada sesuatu yang seimbang dan setimpal dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Jadi Siap. ketika kita melakukan sesuatu itu bukan sebagai balasan yang sebanding dan setimpal dengan kebaikan Tuhan, tetapi adalah sebuah kewajiban kita untuk mengasihi Tuhan, untuk menurut kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi ini bukan sebagai sebuah transaksional tadi atau semacam imbalan apa yang Tuhan sudah buat untuk kita. Jadi tidak ada yang sebanding yang kita bisa lakukan dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Tetapi adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk menghormati Tuhan kita, mengasihi Tuhan kita, melakukan kehendak-Nya. Dan secara khusus tentunya dalam konteks ini kita harus punya satu hubungan pribadi yang dekat dan menikmati kedekatan hubungan dengan Tuhan kita. Seperti pelajaran anak sulung ini yang tidak punya hubungan dekat, padahal dia tinggal di rumah bapaknya dan bersama-sama dengan bapaknya. Kira-kira begitu. Oke, thank you so much Pak Pendeta. Bang Oliver? Ya itulah kalau misalnya kita dalam kehidupan keagamaan kita, dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan kita bergereja, kita melakukan semuanya itu berdasarkan karena saya mau mendapatkan reward. Kenapa saya setia mengembalikan perpuluhan? Supaya bisnis saya lancar. Kenapa saya datang ke gereja? Ya supaya kehidupan saya bahagia. Kenapa saya melakukan ini? Supaya saya dapat ini. Jadi pola seperti ini terkadang kita tidak sadari sering kita lakukan di gereja. Ya, bahkan saya pun secara pribadi, saya pun pernah melakukan hal seperti itu. Kalau misalnya saya tidak mematuhi Tuhan, aduh takutnya nanti saya kenapa-napa. Jadi semuanya itu didasarkan oleh karena timbal balik yang akan saya dapatkan. Padahal kalau misalnya kita melihat dari pelajaran ini adalah seharusnya fokusnya itu adalah bagaimana hubungan ke si ayah itu dengan baik. Saya pergi ke gereja, saya aktif di gereja, saya mengasihi semua orang karena saya itu mengasihi Yesus sebagai ayah dalam cerita ini. Karena fokus saya adalah Yesus. Itulah sangat berbahaya pada saat kita melakukan semua kehidupan kita ini, fokusnya bukan Yesus. Ya, kalau misalnya kita sudah berfokus bukan pada Yesus, maka kemungkinan pun kita akan bisa menjadi seperti anak yang sulung. Oke, thank you Bang Oliver. Tadi Pak Pendeta bilang hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting, dan sekarang fokus kita dalam setiap kehidupan adalah Yesus yang terutama ya. Bagaimana Kak Ari? Baik, benar bahwa pola pikir transaksional dalam kekristenan ini sering dalam secara sadar tidak sadar itu ada sama kita. Kita berbuat A sama Tuhan karena kita pengen Tuhan memberikan B, C, D. Kita berbuat sesuatu sama Tuhan karena mengharapkan Tuhan akan berbuat sesuatu balik kepada saya setimpal dengan apa yang saya buat. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya agama kekristenan itu bukan agama transaksional, melainkan agama relasional. Semua perbuatan baik yang kita lakukan adalah buah respon kita atas kasih Tuhan yang besar sama kita. Kita berbuat baik, kita beribadah, meresponnya akan berkat keselamatan yang kita terima lewat Yesus Kristus. Jadi kita harus kembali mengevaluasi ke diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu, melayani Tuhan, beribadah, rajin berdoa, belajar firman Tuhan, apakah motivasi kita benar-benar atas dasar yang murni karena kita mau meresponi kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu dinyatakan kepada kita. Oke, sungguh pelajaran yang sangat menggugah hati saya secara pribadi. Jadi benar apa yang dibilang ya dari Pak Pendeta, Bang Jordan dan Bang Ari. Tadi Pak Pendeta bilang kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Padahal kita ada di rumah Tuhan, kita mengaku Kristen, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan hubungan itu membuahkan bahwa kita harus punya kehidupan yang berfokus selalu kepada Yesus. Dan itu membawa kita untuk boleh melihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukanlah transaksional, melainkan relasional ya dengan Tuhan ya. Membuahkan kasih, berbuah itu karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Baik, diskusi ini sangat menggugah hati ya. Dan kita akan lanjutkan diskusi ini
setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih Sobat Inverse tetap bersama-sama dengan kami dan kita akan melanjutkan diskusi kita. Oke, tadi kita melihat bahwa kondisi yang hilang itu secara rohani bukan hanya orang-orang yang memang memilih untuk hilang gitu, tapi orang-orang yang ada dalam gereja atau yang aktif dalam persekutuan itu juga punya masa-masa mereka hilang seperti itu ya. Apakah ada pengalaman dari kakak-kakak dan Pak Pendeta di mana merasa hilang, tapi akhirnya ditemukan kembali, atau Tuhan yang menemukan, atau bagaimana jalannya? Boleh sharing pengalaman pribadi untuk hal ini? Mungkin dari Bang Ari? Oke, mungkin kalau kita ngelihat, mungkin aku mau ke ayat Alkitabnya dulu kali ya. Kita lihat bagaimana ketika anak bungsu itu menyadari akan keadaannya, Tuhan bawa dia dulu ke titik yang paling rendah, di mana dia menyadari bahwa hidupnya sangat-sangat malang. Keputusan dia untuk lari dari rumah Bapa adalah keputusan yang salah gitu. Dia menyesali perbuatannya adalah di titik di mana dia kelaparan. Saking laparnya dia ngelihat ampas babi aja kepengen, ada hasrat mau makan gitu. Atau mungkin ngiler ya, mungkin pengen makan. Saking laparnya dia sampai di titik itu loh. Akhirnya di titik yang serendah itulah dia menyadari bahwa dia sudah salah. Gitu. Nah, yang mau aku share adalah bahwa Tuhan bisa pakai cara itu. Tuhan bisa bawa kita ke titik yang paling rendah supaya kita menyadari keadaan kita dan pulang sama Bapa. Dan ketika kita pulang sama Bapa, Bapa nggak tolak kita, Bapa sambut kita. Di saat kita ngerasa diri tidak layak, ini mungkin sedikit pengalaman pribadi. Aku dalam beberapa momen kerohanian yang paling rendah, pernah ngomong ke diriku sendiri, aduh, aku nggak layak datang sama Tuhan. Aku sudah terlalu berdosa, dan akhirnya aku malu buat datang lagi sama Tuhan. Tapi firman Tuhan ini ngasih tahu sama kita, ketika kita melihat keberdosaan kita, kita akan bilang, aku nggak layak buat datang. Tapi kalau fokus kita ganti ngelihat kepada karakter Bapa yang penuh kasih, yang digambarkan di ayat ini, dia lihat dari jauh, dia sambut anak yang hilang ini, dia lari, dia kejar, diganti dipeluk dan dicium dalam kekotorannya. Itu lokasinya Tuhan itu. Jadi mungkin yang bisa aku sharingkan adalah kalau kita mau datang sama Tuhan, ketika kita ngerasa diri tidak layak, mari kita fokus kepada karakter Bapa yang penuh kasih itu, yang mau untuk peluk dan cium kita dalam kekotoran kita dan mau pulihkan kita kembali. Itu mungkin.
Wah, ini ngena banget sih di aku secara pribadi ya. Thank you Kak Ari. Bahwa Tuhan akan tetap peluk walaupun kita kotor sekotor apapun itu ya Kak ya. Oke, Bang Jordan. Iya. Saya pernah mengalami suatu momen yang mungkin bisa dibilang di tengah-tengah ya. Maksudnya gimana? Saya ngerasa hilang, tapi ya saya bukan orang yang pergi dari gereja juga. Saya Oke. masih ke gereja tiap tiap hari Sabat begitu ya, masih Iya. aktif di gereja gitu kan. Tapi saya juga bukan orang yang marah-marah sama Tuhan juga, bukan. Oke. Jadi makanya saya bilang saya pernah dalam kondisi yang unik sebenarnya. Jadi seperti di tengah-tengah antara si sulung dan si bungsu ini. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan? Saya pernah merasakan saya merasa mendapatkan sebuah masalah ya dalam hidup oleh karena kesalahan saya sendiri. Nah, Oke. pada saat detik itu, pada saat momen itu, jadi pada saat saya sudah mengalami masalah itu, tapi saya tahu nih, ini karena salah saya nih, gitu. Terus bagaimana dong cara minta tolong ke Tuhannya? Gitu loh. Bagaimana dong cara saya untuk datang kepada Tuhannya? Karena saya sudah tahu itu memang salah saya sendiri, Iya. gitu ya. Dan ini saya yakin banyak sekali dialami oleh orang-orang. Dan Betul. pada saat itu yang saya rasakan adalah sepertinya Tuhan nggak akan nolong saya deh. Sepertinya saya nggak layak deh datang pada Tuhan seperti Bro Ari tadi katakan begitu. Nah, untungnya pada saat itu saya berterima kasih oleh karena firman Tuhan. Saya sampai pada saat itu saya membaca tentang kisah bangsa Israel ya. Kisah bangsa Israel di mana kalau kita tahu bangsa Israel itu kan dia muter-muter dari baik jahat ditolong Tuhan, baik jahat ditolong Iya. Tuhan lagi seperti itu. Kemudian sampai saya memikirkan, Tuhan kayaknya dosa saya nggak sehebat bangsa Israel deh. Kalau Tuhan saja bisa menolong bangsa Israel, kalau Tuhan saja bisa mau menerima lagi anak yang hilang itu di tengah segala kemurtatan dan kedurhakaannya, masa iya sih saya nggak bisa diterima sama Tuhan lagi. Jadinya hal itu yang meyakinkan bahwa enggak, walaupun saya sudah salah besar, tapi saya yakin Tuhan itu masih tetap mau kok terima saya. Dan itulah yang pernah saya juga sampaikan pada orang-orang, karena saya pernah menemukan banyak sekali orang akhirnya dia tidak mau berani datang kepada Tuhan oleh karena dia merasa, aduh sudah terlalu salah ini semua salah saya ini. Gimana lagi cara saya untuk meminta kepada Tuhan? Iya. Kira-kira seperti itu. Dan puji Tuhan ada firman Tuhan. Akhirnya itulah yang menolong saya untuk mengenali karakter Tuhan. Ternyata Tuhan itu mau kok menerima saya. Oke. Dari dua kesaksian ini saya melihat karakter Yesus, karakter Tuhan yang penuh kasih itu ya, yang benar-benar ditonjolkan pada kesaksian Bang Ari dan Bang Jordan. Oke, Pak Pendeta. Ya, jadi betul sekali memang dari perumpamaan ini sebenarnya ini menggambarkan betapa luar biasanya kasih Allah, kasih Tuhan kepada kita. Ketika kita mau datang, satu langkah kita datang, dia berlari untuk memeluk dan menjemput kita. Nah, dalam pengalaman saya secara pribadi, ini mungkin dulu waktu saya masih agak lebih muda ya, sekarang pun sebenarnya masih muda juga. Saya mengalami juga mungkin seperti anak yang sulung ini, di mana saya beraktivitas rohani, pergi ke gereja, pergi beribadah, tetapi saya merasa seperti itu sebuah rutinitas saja, kebiasaan karena sudah dari orang tua, datang ke gereja pada waktunya dan beribadah, tapi saya tidak menikmati satu hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ini yang saya mau titip pesan untuk anak-anak muda. Jadi jangan sampai kita hanya melakukan aktivitas rohani secara liturgi, secara ritual, itu semua penting. Tetapi harus ada satu makna rohani dan perubahan karakter yang terjadi dalam diri kita dari hasil aktivitas rohani kita. Karena kalau aktivitas rohani tidak disertai dengan perubahan karakter, berarti itu hanya liturgi dan formalitas saja. Jadi ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita kelihatan melakukan aktivitas rohani, tetapi kita tidak punya hubungan yang intim atau secara pribadi menikmati satu kedekatan yang intim dengan Tuhan kita. Seperti itu. Oke, amin. Wow. Speechless aku nih ya, benar-benar sangat dari sisi kehidupan anak-anak muda ini sangat menusuk ya, seperti pedang bermata dua banget ya. Dan aku jujur sangat mengalami apa yang disampaikan oleh Bang Ari, Bang Jordan, dan juga dengan Pak Pendeta. Bagaimana dengan sahabat Inverse? Apakah sudah ada pengalaman-pengalaman yang bisa menginspirasi ini untuk kembali lagi kepada Tuhan? Oke, dari diskusi kita, pastinya kita punya
teman atau sahabat yang mungkin memang hilang. Dan saya secara pribadi nggak suci-suci amat gitu ya. Gimana cara reach out mereka? Mungkin boleh disampaikan Pak Pendeta? Ya, jadi kita adalah saluran berkat untuk teman sahabat yang kita bisa jangkau, dan banyak orang merasa sudah tidak layak datang kepada Tuhan mungkin karena kondisi yang dialami. Tapi yakinkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan Tuhan yang Dia tidak bisa ampuni, dan tidak ada kesalahan yang dianggapnya terlalu kecil yang Dia biarkan kita tanggung sendiri. Kita harus yakinkan mereka bahwa Tuhan mengasihi seperti Ia mengasihi atau ayah yang mengasihi anak yang hilang. Oke, Bang Oliver. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Jadi maksudnya adalah pada saat kita mengalami hal semacam ini, kehilangan ini, kita juga harus bisa membuktikan dulu bahwa Tuhan itu memang ada untuk kita. Oke. Kemudian baru kita bisa meyakinkan teman-teman kita bahwa, hey, aku sudah pernah di posisimu. Baru kita bisa seperti itu. Ingatlah bahwa Tuhan itu tidak ada yang terlalu kotor untuk Tuhan. Ya. Apapun, sekotor apapun, itu semua bisa putih bersih bagi Tuhan. Amin. Thank you, Bang. Kari. Jadi perikop ini tuh ngasih tahu ke kita hati Allah bagi satu jiwa yang terhilang. Dia mau untuk tinggalkan sorga buat selamatkan satu yang hilang. Dan perumpamaan ini juga panggilan buat kita. Maukah kita punya hati yang sama seperti Yesus, yang mengasihi jiwa-jiwa, yang menilai setiap jiwa itu sebagai suatu jiwa dengan harga yang mahal yang telah ditebus oleh Yesus. Dan kalau kita punya mindset seperti itu, maka kita akan saling mengasihi dan merindukan keselamatan satu sama lain. Sehingga ketika ada orang asing yang berbeda sama kita ingat, oh dia jiwa dikasih Tuhan, saya harus mengasihi dia. Oke, sungguh pelajaran yang sangat membuat saya ingin kembali pulang ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung diskusi episode 2 kali ini. Hilang tapi ditemukan kembali. Bang Jordan dan Bang Ari boleh kasih satu kalimat closing statement. Tidak ada yang terlalu kotor bagi Tuhan. Amin. Bang Ari. Saya teringat sama suatu kalimat dari Martin Luther, dia bilang, if I see myself, I will say, how can I be saved? But if I see Jesus, when I see upon the cross, I will say, how can I be lost? Wow, oke. Tidak ada yang terlalu kotor bagi Tuhan untuk kembali, dan jika saya melihat diri saya akan bilang, bagaimana saya bisa diselamatkan? Tetapi kalau misalkan saya melihat kepada salib Yesus, saya akan bilang, kok saya mau binasa? Kok saya mau hilang? Puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak semua dan pendeta, dan mungkin pendeta boleh tutup diskusi ini dengan doa. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang berharga. Kami boleh berdiskusi tentang firman Tuhan. Pelajaran yang sangat penting dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Tuhan meteraikan ini di hati kami semua yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini juga. Biarlah kami menjadi orang-orang yang boleh menyadari keberadaan kami, dan kami boleh mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Berkati orang-orang muda kami, para pemirsa yang menyaksikan tayangan Inverse ini. Biarlah semua orang-orang muda kami untuk boleh tetap setia di dalam Tuhan, dan mereka diberkati di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan, sekali lagi mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami menerima berkat rohani dan kuasa dari firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Pendeta Evan, Bang Ari, Bang Jordan, dan seluruh pemirsa Inverse dimanapun Anda berada. Pastikan untuk tetap belajar secara pribadi di rumah Anda masing-masing untuk mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam. Baik, kita akan masih berjumpa dengan perumpamaan-perumpamaan Yesus di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Remember to always dive deeper into the verse. Inverse.